Telah hadir bergabung bersama kita Bapak Agung Sampurno selaku pakar pada COP Analis Imigrasi Angkatan 4. Untuk kegiatan siang hari ini kita akan melakukan ice breaking. Nah, sebelum kegiatan dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Izin Bapak untuk selanjutnya kepada Bapak Agung dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Indri. Siap Bapak. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman sekalian. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Terima kasih host. Mohon maaf kalau pertemuan pertama kita ini kita buka jam 12. Saya mengambil waktu teman-teman makan siang dan istirahat teman-teman. Kita coba tidak berlama-lama. Jadi sesuai dengan jadwal dan arahan dari pimpinan pada saat pembukaan yang juga dihadiri oleh teman-teman barangkali bahwa hari ini kita sudah memulai dari serangkaian tahapan yang akan berakhir nanti di bulan November bahwa sesuai dengan program yang sudah dibuat dirancang oleh Badiklat bahwa kita akan menyelenggarakan satu sistem pembelajaran baru dengan metode non-klasikal yang berisikan tentang materi-materi yang ditentukan sendiri atau dipilih oleh kawan-kawan sekalian. Tugas saya sesuai dengan perintah, saya diminta untuk mendampingi teman-teman, memberikan pencerahan-pencerahan di hal-hal yang mungkin teman-teman belum ketahui, atau perkembangan-perkembangan isu-isu terbaru aktual keimigrasian tidak saja nasional tapi juga internasional. Sebagai ice breaking kita, jadwal kita hari ini tentu tidak hanya ice breaking, diharapkan hari ini kalau nggak salah kita harus menentukan struktur kelas kita karena kita ini ada beberapa orang dan harus ada yang memimpin. Nanti saya mohon sekali teman-teman untuk bisa secara cepat menentukan siapa yang akan mengkoordinasikan di antara teman-teman. Jadi kita cari ketuanya siapa, sekretarisnya atau apa namanya nanti. Sebagai pembuka, saya ingin menyampaikan ice breaking tentang perkembangan keimigrasian saat ini. Saat ini saya kebetulan sedang berada di Hotel Grand Melia untuk menghadiri pembuatan dokumen Passenger Analysis Unit untuk teman-teman di bandara, di TPI. Jadi pembuatan dokumen ini merupakan bagian dari program prioritas nasional yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Mungkin ini bisa bermanfaat nanti bagi teman-teman yang kemudian ingin menentukan subjek apa atau materi apa yang ingin didiskusikan. Sebagai informasi awal, salah satu update terbaru yang ada di imigrasi adalah bahwa pihak Sekretariat Jenderal DPR RI baru saja menyelesaikan naskah akademik tentang RUU Keimigrasian yang baru. Naskah akademik yang dibuat oleh Sekretariat DPR ini merupakan pelaksanaan dari fungsi inisiatif. Jadi hak inisiatif, saya ulangi, hak inisiatif DPR untuk merumuskan peraturan perundang-undangan. Yang perlu kami sampaikan, naskah akademik tersebut tidak saja selesai, tapi juga bahkan kami sudah menyelesaikan proses pembahasan awal pasal-pasal. Jadi beberapa pasal sudah kita bahas. Beberapa perkembangan terkini yang merupakan aspirasi dari DPR sebagai wakil rakyat. Yang pertama adalah bahwa pihak legislatif, dalam hal ini DPR, itu menginginkan satu adanya perubahan kelembagaan dalam organisasi imigrasi. Imigrasi yang saat ini kelembagaannya namanya setingkat Direktorat Jenderal, oleh DPR itu dirancang untuk menjadi badan yang diberi nama Badan Nasional Keimigrasian. Setingkat menteri yang langsung berada di bawah presiden. Jadi kita akan sama dengan BNN.
BNN, BNP 2TK, BNPT, dan badan lainnya yang memang langsung di bawah Presiden. Naskah akademik ini disusun secara terpisah dengan eksekutif, karena ini adalah hak inisiatif. Penyusunannya tentu dari Balitbangnya Sekjen DPR. Nah, kita sudah melihat naskah akademiknya, bahkan sudah bahas pasal per pasal. Selain ada perubahan di kelembagaan, juga ada perubahan di fungsi. Dalam draft RUU tersebut, kita tidak hanya menangani fungsi keimigrasian saja, tapi ada fungsi kewarganegaraan. Jadi kewarganegaraan akan ditarik kembali, artinya kembali karena dulu memang ada di imigrasi. Ya, supaya teman-teman tahu, di akhir tahun 80-an atau pertengahan itu sempat dikeluarkan sendiri oleh imigrasi. Oke, tapi oleh DPR kemarin berdasarkan naskah akademik, mereka merumuskan bahwa kewarganegaraan akan masuk ke dalam imigrasi. Itu perubahan usulan dari DPR berdasarkan rumusan. Yang ketiga, kemudian terkait dengan sistem kewenangan kita teritorial atau lingkup kewenangan kita yang tadinya kewenangan kita adalah teritorial saja berdasarkan undang-undang wilayah negara, kita kemudian diperluas menjadi teritorial dan wilayah jurisdiksi. Jadi definisi ini diambil dari undang-undang wilayah negara. Artinya maka imigrasi tidak hanya melaksanakan pelaksanaan tugas imigrasi di TPI atau di pintu masuk, tapi juga kita diberikan kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum atau fungsi keimigrasian di wilayah laut di atas 24 mil sampai 200 mil. Artinya kita akan bisa memiliki fungsi seperti bea cukai yang memiliki fungsi patroli laut dengan kelengkapannya. Jadi kalau teman-teman yang ada di daerah Sumatera tentu tahu kelengkapan dari bea cukai itu dia punya patroli laut, kapal patroli, ada kapal pengawas, jadi ada unit yang dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai untuk penegakan hukum di laut. Itu isi dari rumusan yang ketiga. Kemudian yang keempat juga ada terkait dengan pengungsi. Jadi ada upaya dari tim DPR itu untuk memasukkan persoalan keimigrasian ditaruhnya di undang-undang keimigrasian. Karena mengingat sampai saat ini belum ada satu lembaga pun yang diberikan kewenangan untuk mengurusi pengungsi. Karena pengungsi dianggap saat ini masih diatur di Undang-Undang Hubungan Luar Negeri, punyanya Kemlu. Nah, itu beberapa isu terbaru yang terkait dengan RUU keimigrasian. Yang kedua adalah tentang upaya yang saat ini sedang berlangsung. Di antaranya adalah adanya rencana penguatan fungsi di TPI dengan membentuk unit passenger analysis unit, yaitu satu tugas baru yang melakukan pelaksanaan analisa data penumpang. Jadi disebutnya passenger analysis unit. Ini merupakan amanat dari pasal 18 undang-undang. Kalau teman-teman baca, pasal 18 itu menyebutkan bahwa kewajiban alat angkut adalah memberitahukan ya rencana kedatangan dan keberangkatan termasuk daftar penumpang dan alat angkut. Oke, dengan menggunakan sistem informasi pendahuluan atau dalam bahasa resminya disebut Advanced Passenger Information. Pasal 18 inilah yang belum pernah diimplementasikan hingga saat ini. Nah, kemudian saat ini kami sejak tahun 2020 kami sedang menjalankan fungsi itu. Jadi tahun 2020 kita punya program prioritas nasional yang disebut Integrated Border Control Management. Artinya apa? Kita akan menyatukan sistem, saya ulangi, kita akan menyatukan proses analisa data kita antara custom, immigration, dan karantin. Saat ini sistem kita dalam data sistem itu sudah melakukan sistem information exchange dengan custom. Kemudian
baru-baru ini kita sudah menyelesaikan penandatanganan PKS dengan data peduli lingkungan. Peduli peduli punyanya Kementerian Kesehatan. Artinya maka dengan demikian diharapkan berdasarkan proyek yang sedang kita buat ini, kita jalankan di tahun 2004, kita akan terkoneksi paling tidak dengan custom, immigration, karantin, dan Interpol. Interpol sudah berjalan. Nah, itu beberapa isu aktual yang sekarang berada, ya, di luar isu SK ya. Kita nggak bicara SK, nggak bicara mutasi, kita bicara mengenai bagaimana imigrasi itu terkait dengan tugas dan fungsi. Sehingga poin yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian, kelompok kita ini, kelompok 4, ke depan saya berharap kita membicarakan imigrasi ke depan dengan tidak melupakan imigrasi yang yang kemarin. Ya, artinya jangan sampai teman-teman ketinggalan informasi baik yang ada di Indonesia, dalam hal ini Jakarta, apalagi informasi yang berkembang sekarang di internasional. Nah, saya berharap kelompok kita ini adalah kelompok yang progresif sehingga nanti pilihan-pilihan materi yang mau kita bahas adalah materi-materi yang memang tidak saja akademis tapi juga kritis. Oke. Karena forum kita ini forum akademis, kita bebas. Ya, kita boleh kritis. Yang penting santun. Kita nggak perlu kita tidak ingin menjadi sinis, tapi forum kita ini akan menjadi forum kritis. Teman-teman bisa berdiskusi apa saja dengan saya, dan saya sangat terbuka dengan itu. Untuk itu, saya membuka diri kepada teman-teman nanti ketika akan menentukan topik atau materi yang mau dibahas, silakan sebutkan, kemudian nanti kita bahas dengan metode yang saya sampaikan tadi, yaitu akademis yang kritis. Artinya kritis itu tidak hanya bisa mengkritisi, tapi juga ada analitiknya. Jadi jangan cuma kritis saja, tapi kalau nggak ada analitik, apalagi nggak ada solusinya, nanti sayang. Kelompok kita ini hanya jadi kelompok pegibah saja nanti jatuhnya. Nah, sementara program ini dibangun untuk meningkatkan capacity. Ya, karena program ini adalah program program untuk meningkatkan kompetensi teman-teman nih. Nah, sehingga saya berharap dalam beberapa hari ke depan sampai jadwal yang dibuat oleh penyelenggara, teman-teman mendapatkan banyak hal baru atau perkembangan-perkembangan terkini baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, demikian pengantar dari saya. Untuk selanjutnya, seperti yang disampaikan host tadi, nanti teman-teman tentu akan diminta untuk menentukan dulu organisasi kita nih, di kelompok kita ini harus ada pengurusnya nih supaya memudahkan komunikasi. Saya rasa demikian, kami kembalikan ke host. Baik, terima kasih Bapak untuk arahannya. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin mengajukan diri untuk sebagai ketua atau sekretaris? Izin Bapak Ibu. Mbak Indri, Siap, Bapak. host, saya rasa ditunjuk saja Mbak. Jadi teman-teman biar biar bisa segera melaksanakan tugas. Saya rasa ditunjuk saja. Jadi teman-teman ini program ini dibuat dalam rangka harus bisa diikuti dengan cara interaktif. Jadi memang bukan hal yang mudah, sehingga di awal-awal ini saya lebih memilih untuk itu Mbak, kita tunjuk saja Mbak. Kita tunjuk saja dengan pertimbangan supaya teman-teman nanti bisa segera memutuskan materi-materi apa sih yang mau diskusikan. Saya rasa demikian Mbak. Izin Bapak, berarti tidak perlu pakai vote gitu ya Pak, langsung tunjuk nama Iya, aja gitu, langsung Pak. aja Mbak, nggak apa-apa. Nanti tinggal minta kesediaannya aja. Dan saya rasa teman-teman bersedia karena ini untuk kebersamaan ya, untuk kita semua. Dan ini nggak ada hubungannya dengan ini kok. Hanya untuk membantu kelancaran host, karena host sebagai penyelenggara juga nggak mungkin melaksanakan sendiri semuanya. Butuh partisipasi aktif dari kita, karena program ini dirancang sedemikian rupa. Silakan Mbak. Izin,
Untuk ketua, Bapak Januar, apakah bersedia, Pak? Pak Januar yang mana? Oh ya, ini ya, baju putih ya. Mohon Pak izin Bapak, Januar. saya dari Kanim Ya. 9 Bapak, mohon izin. Oke, Mas Januar, mohon bantuannya untuk kelancaran kegiatan bersama. Berkenan Mas Januar bisa menjadi koordinator atau ketua kelas kita, supaya program dari Badiklat bisa berjalan lancar dan teman-teman juga bisa optimal nanti dalam mendapatkan pengetahuan dan pengalamannya. Gimana Mas Januar? Siap, mohon izin Bapak, pada prinsipnya saya bersedia, tapi mohon dukungan untuk teman-teman untuk berjalannya kegiatan kita, untuk saling mendukung Pak. Ketika ada kegiatan, kita segera untuk berkumpul atau ada Zoom, segera masuk ke Zoom gitu Pak. Mohon izin, Siap. sesuai arahan Pak. Baik, alhamdulillah Mbak Indri. Silakan Mbak Indri dilanjut. So, Bapak, untuk sekretaris, mungkin Ibu Maria, izin apakah bersedia, Ibu? Ibu Maria yang mana? Oh ini dari Izin, Medan ya. ya, selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Ya Pak, siap Pak, kalau sudah ditunjuk mau gimana lagi Pak? Baik, Mbak Maria, mohon bantuannya untuk kelancaran bersama. Nanti mengenai tugasnya Mbak Indri dari host yang akan menjelaskan ya. Silakan Mbak Indri. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu Maria untuk kesediaannya. Nanti sekretaris akan membantu ketua untuk proses kegiatan belajarnya. Izin Pak, itu saja. Nanti selanjutnya akan dijelaskan mungkin dari grup WA Pak. Oh baik, baik. Baik, kalau begitu Pak Ketua, Mas Januar, jadi sekedar informasi, jadi ketua itu nanti membantu penyelenggara dalam hal satu, pada saat setiap pertemuan itu kan harus ada laporan. Jadi berupa laporan notulensi disertai dengan foto, kemudian disubmit sesuai dengan menggunakan aplikasinya penyelenggara. Kalau untuk kegiatannya sendiri nanti detailnya penyelenggara yang akan menginformasikan. Baik Bapak, siap. Kemudian selanjutnya silakan Ibu host, Mbak Indri. Siap Bapak. Izin untuk kegiatan selanjutnya, gimana Bapak izin? Oke, baik. Kalau sudah dengan ketua selesai, Pak Mas Januar dan teman-teman sekalian, silakan nanti berunding ya untuk menentukan materi-materi apa sih yang ingin teman-teman ketahui atau pelajari atau pahami atau ingin dalami lagi. Oke, mengingat jumlah kita ini cukup banyak dan bervariasi sebarannya, artinya ada yang di kantor, ada yang di TPI, ada yang juga di tempat lain, sehingga tentu akan banyak nanti keinginannya. Untuk itu nanti diklasifikasikan saja. Jadi contohnya umpamanya mau topiknya mengenai TPI, topiknya mengenai pelayanan umpamanya, topiknya mengenai penegakan hukum dan lain-lain, silakan Mas. Jadi kelompoknya saja, nanti di dalamnya kita bisa kita kemana-mana. Nah, saya rasa begitu Mas Januar ya. Baik Bapak, siap. Oke, jadi silakan disepakati dulu dengan teman-teman, nanti kemudian dilaporkan kepada Ibu Indri. Jadi kegiatan sekarang contohnya nih, nanti tinggal difoto, kemudian buatkan notulensinya, dibantu nanti. Sekretaris itu juga boleh punya, teman-teman juga bisa bantu lagi Mas. Umpamanya sekretaris butuh bantuan juga silakan. Kita kayak tim saja lah ya. Kita jangan terlalu formal. Jadi enaknya kelas non klasikal tuh nggak usah formal. Kita jangan seperti kayak di kelas. Oke, baik Mbak Indri. Siap Bapak. Izin Bapak. Gimana Jadi Bapak? silakan dilanjut. Saya tadi kita sudah dapat ketua kelas.
dan lain-lain. Kemudian pertemuan ini, kelas ini silakan dilanjut dengan kegiatan untuk menentukan materi-materi apa yang teman-teman inginkan untuk jadi materi pembahasan kita dalam beberapa hari ke depan sesuai jadwal. Kemudian setelah itu silakan ditetapkan jadwalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, saya terbuka untuk mengadakan pertemuannya hari Sabtu ataupun hari Minggu, baik pagi, siang, ataupun malam. Dengan pertimbangan supaya efektif, teman-teman juga bisa mengikutinya dengan nyaman, aman, menurut saya baiknya di luar jam kerja atau sebelum jam kerja. Karena pertemuan kita juga nggak lama-lama kok, paling lama kan 2 jam. 2 JP itu 1 JP kan 45 menit. Jadi artinya jangan sampai nanti mengganggu pekerjaan, juga teman-teman nggak efektif dapat pengetahuannya atau informasinya, sehingga nanti mubazir kita. Nah, itu informasi dari saya begitu. Jadi silakan mau hari apa, jam berapa, nanti disesuaikan. Silakan Mbak Indri. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya silakan Bapak Ibu untuk berdiskusi menentukan topiknya. Boleh kita lanjut di Zoom ini atau mungkin mau dibuatkan break room. Silakan. Ya, silakan ya Mas Januar, teman-teman sekalian. Saya mohon izin live. Nanti Mas Januar tinggal menghubungi saya, sampaikan ke saya, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Mbak Indri, saya mohon izin live ya Mbak Indri ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang Terima Bapak. kasih, Pak. Terima kasih Pak. Baik, mohon izin Bu Indri. Siapa? Perkenalkan, nama saya Januar Muhammad Hussein. Saya analis keimigrasian dari Kanim kelas 2 TPI Tembilahan. Salam kenal buat teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Sesuai dengan arahan dan bimbingan Bapak tadi, kita diminta untuk menentukan materi atau pembahasan yang akan kita bahas dan kita sepakati lah kira-kira materi apa yang bakal kita bahas nantinya. Diminta keaktifan dari teman-teman di forum. Mohon izin. Mungkin dari teman-teman bisa langsung ngomong atau langsung resen boleh. Mungkin udah ada yang punya ide, silakan teman-teman, Bapak, Ibu. Ada Bang Mardi Manurung, mohon izin Bang. Bang Lukman, Bang Idris. Izin Bang. Salam jumpa kembali Bang. Izin Bapak Januar, saya ada masukan. Kebetulan Silakan Bang. saya lagi bertugas di TPI Kuala Namu. Jadi salah satu topik yang saya rekomendasikan untuk kita bahas. Jadi kita perlu seperti melakukan tinjauan aspek hukum terhadap pelanggaran yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian yang terjadi di TPI, karena kan ada beberapa TPI dan ada beberapa kejadian yang
baik administratif maupun tindak pidana. Jadi kita melakukan tinjauan hukum, kita lihat dari berbagai aspek, dari sosial, kenapa bisa terjadi, kelemahan di mana, begitu Pak. Baik, dari Bang Mardi Manurung nih singkat dan padat. Beliau mengajukan materi pembahasan tentang kejadian-kejadian di TPI yang ditinjau dari aspek hukum, gitu Bang. Mohon izin. Iya Pak. Jadi pelanggarannya yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Gitu. Terima kasih Bapak Jonar atas kesempatannya. Baik, ada dapat materi dari Pak Mardi Manurung. Selanjutnya dari rekan-rekan yang lain mohon izin untuk dapat memberikan ide untuk pembahasan ke depannya. Ada Bu Lasma dari Kanim Dumai, silakan. Bang Dengar. Suaranya masih di mute. Suaranya masih di mute, Mbak Lasma, silakan. Masih kedengaran Bang? Udah keren belum? Silakan kalau ada ide, Mbak Lasma. Oke. Kalau dari aku Bang Januar mungkin kaitan soal isu-isu terbaru kayak investor yang sama Presiden kan diminta untuk dipermudah izinnya untuk masuk ke negara kita. Nah itu mungkin bisa kita bahas kaitannya dengan fungsi pengawasan keimigrasian gitu. Apa yang kita harus lakukan dalam fungsi pengawasan keimigrasian, sementara dari Presiden sendiri meminta kita untuk memangkas birokrasi dan mempermudah jalannya investor untuk masuk ke negara kita. Mungkin itu kali ya. Baik, Mbak Lasma, mohon izin juga untuk Mbak Maria untuk dibantu catat. Kita juga catat juga, nanti dibandingkan mana tahu ada yang miss. Dari Mbak Lasma, Kanim Dumai memberikan ide untuk pembahasan mengenai investor yang dipermudah oleh pimpinan kita, Presiden, dibandingkan dengan fungsi pengawasan kita nanti gimana di lapangan. Gitu. Ini singkatnya begitu. Ada yang lain? Terima kasih Mbak Lasma. Dari Bagan Siapi Api, mohon izin nih Bapak Ibu kita panggil satu persatu. Dari Pak Idris, mungkin sebelumnya ada kejadian-kejadian yang perlu dibahas juga di forum, menjadi ide isu bersama kita pecahkan nanti ke depannya. Silakan. Oke, dari Pak Idris ada tanggapan dari Bu Inka Dwi. Silakan Bu. Mohon izin Ibu Inka.
Sebetulnya ide-idenya bisa saja sih menurut saya pribadi, atau mungkin bisa diluruskan lagi. Isu-isu yang atau kejadian-kejadian yang ada di Kanim kita atau UPT yang mungkin kita pikirkan di UPT lain juga terjadi. Seperti belakangan ini, seperti yang Pak Lasma bilang, Kanim 9 juga mendapatkan WNA yang ibaratkannya datang sebagai visa investor, dan di lapangan kita menemukan yang bersangkutan ya bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang diberikan untuk kegiatannya. Dan ternyata kita analisa apakah ini bertentangan dengan regulasi atau tidak, dan bagaimana nantinya penanganannya. Sementara di regulasi kita juga diterbitkan surat edaran ketika ada permasalahan tersebut ditemukan, ternyata menurut edaran tersebut kita wajib memberikan surat peringatan. Yang mana sebelumnya tahun lalu ketika kita jumpai, kita bisa langsung tangkap, deportasi, dan ternyata regulasi yang terbaru tidak seperti itu. Kita tidak boleh langsung deportasi, harus diberi peringatan dulu terhadap yang bersangkutan. Itu juga menurut saya bisa menjadi pembahasan ke depannya. Mungkin teman-teman silakan dari Bang Ilham, Kanim Dabo Singkap, silakan. Mohon izin Bang. Suaranya Bang, mohon izin. Siap, baik. Makasih Bang Ketua, Bang Januar. Mungkin dari saya, Bapak Agung Sampurno tadi sebagai pakar telah memberikan beberapa clue mungkin untuk bisa kita bahas. Yang pertama tentang RUU keimigrasian yang baru, menurut saya juga cukup menarik untuk jadi pembahasan kita kalau bisa. Kemudian tentang apa yang dibahas oleh Bapak sekarang tentang optimalisasi fungsi TPI, mungkin juga menarik untuk kita bahas, karena beliau juga pasti sedang hangat-hangatnya karena sedang melakukan analisis terhadap hal tersebut. Mungkin itu aja dari saya, Bang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ilham Akbar dari Kanim Dabo Singkap yang menyampaikan ya tidak jauh meleset daripada apa yang dibilang Pak Agung tadi. Sebaiknya kita membahas apa yang telah digambarkan oleh Bapak tersebut mengenai RUU dan fungsi TPI. Bang benar sih kalau jauh ya, kalau kita fokus dengan apa yang diinstruksikan memang lebih enak juga kan. Jadi nyambung. Apa yang dijabarkan itu juga yang kita bahas. Ya, mungkin ada pendapat dari yang lain, silakan. Sementara kami tampung dulu, Bang. Izin, Bang. Izin Bang Januar. Bang Siap, Mbak Januar. Lasma, silakan. Yuk. Mungkin kita bisa tentuin dulu nih, ke depannya kita mau berapa kali pertemuan, biar kita juga bisa ngebatasin topiknya itu ada berapa yang mau kita angkat. Gitu. Jadi kita mau ada berapa kali pertemuan nih ke depannya. Jadi topiknya kita bisa batasin ada berapa, gitu. Jadi nggak berlebihan kita menentukan topiknya. Baik, Mbak Lasma, kalau untuk pertemuan kita koordinasi juga dengan Mbak Diklat sebagai
penyelenggara, apakah bisa kita menentukan sesuai instruksi tadi, kapan jadwalnya juga nanti kita diskusikan bersama-sama lah. Untuk peserta termasuk host, ini baru 20, tadi 27. Apakah bisa dengan perwakilan 27 persentasenya kita bisa menentukan, atau bagaimana nih, mohon izin yang aktif sekarang dari teman-teman? Selamat datang Pak Junaidi, Dolok Pasar Ibu. Izin Bang. Ya, izin Bang. Siap. Izin Bang, ini kita lagi bahas ini Bang, masalah materi, tadi ada instruksi ke depannya. Mungkin dari Abang ada masukan apa yang bakal kita bahas ke depan. Terus terakhir juga ada dari Mbak Lasma dari Kanim Dumai, minta kepada teman-teman, kira-kira untuk pertemuan bisa nggak kita setting untuk kedepannya berapa kali gitu, dan kapan pertemuan tersebut kita laksanakan. Menurut Abang gimana Bang? Silakan. Kalau untuk pertemuan sih, karena kan bisa istilahnya seperti yang dibilang dari penyelenggara, ya tergantung kesepakatan kita bersama. Kalau dari aku sih ya oke aja. Kalau Sabtu atau Minggu juga nggak ada masalah. Cuman ya mungkin pastikan diberitakan dulu sebenarnya. Contohnya jam segini kita akan mengadakan pertemuan seperti itu. Ya nggak apa-apa kalau masalah pertemuan. Kalau masalah topik-topik udah mantap sih dari teman-teman, ada dari topik yang tadi TPI seperti yang dari Mbak Lasma, semuanya udah mantap. Kalau sudah cukup nggak apa-apa. Kalau mau ditambah juga boleh juga, mungkin tentang seperti yang dibilang Pak Pakar tadi tentang undang-undang kewarganegaraan bisa juga, mungkin itu aja. Mungkin Bang. Oke, terima kasih Bang Junaidi Dolok Saribu dari Kanim Sibolga. Yang pada intinya juga bersepakat bahwa untuk penentuan jadwal Zoom ataupun pertemuan kita sepakati bersama-sama sesuai arahan dari pakar dan penyelenggara tadi, kitalah yang menentukan kapan boleh Sabtu, Minggu atau kapan. Dan tambahan juga dari Bang Junaidi, bisa juga selain dari RUU dan fungsi TPI juga mengenai undang-undang kewarganegaraan di depannya. Ya, saya sepakat juga nih, buka-bukaan saja Bang, izin, dan Bapak Ibu, Mbak Lasma juga yang lain. Kita mau dibuat mungkin teman-teman siap, Bang Ibrahim. Menteri. Halo Bang Ibrahim. Halo. Lanjut. Menurut saya kalau untuk penentuan jadwal, mungkin teman-teman kalau hari kerja karena kita tidak bebas tugas, mungkin ada kendala di jam kerja. Mungkin kalau disepakati Sabtu Minggu atau di hari kerja di malam harinya. Bagaimana Bang, izin? Atau ada masukan yang lainnya? Teman-teman yang pengen untuk menyampaikan, tolong di unmute dulu. Baik, ini ada masukan dari Mbak Lasma. Karena kita yang online ini 20 dan jujur juga saya juga nggak kenal nih yang mana aja semuanya, apakah sudah terhubung atau hanya online dan orangnya istirahat, saya nggak tahu. Sebaiknya juga di grup, via grup aja Bang, alihkan ke grup, nah, gitu kan. Oke, sebaiknya bagaimana kalau di grup aja teman-teman semua, rekan-rekan, Mbak Mari Stella Pratiwi, Mbak Maria,
Bang Ilham, Mbak Maharani, Bang Junaidi, kita bahas untuk menentukan jadwalnya. Kapan pertemuan, harinya apa, kemudian jamnya jam berapa. Agar teman-teman yang bekerja di jam kerja tidak terganggu atau tidak tertinggal informasi yang disampaikan melalui COP ini. Izin Bang. Siap, Bang, silakan Ilham. Bang, mungkin kita pastikan dulu Bang, di angkatan 4 ini ada berapa orang Bang yang sudah mengkonfirmasi, karena kan di surat pemanggilannya ada 40 orang tuh. Kalau saya tidak salah ada 40 orang di angkatan 4. Mungkin dari penyelenggara Ibu Indri bisa memberitahukan dulu pada kita untuk jam kegiatannya. Kalau menurut saya di hari libur kalau bisa tidak kita gunakan Bang, karena kan menurut apa yang disampaikan Bapak pakar tadi, kita pertemuannya dalam sehari itu tidak lama, paling 1,5 jam untuk 2 jam pelajaran. Mungkin bisa kita manfaatkan di pukul 4 Bang, setiap hari kerja. Makasih Bang. Bang Januar di-unmute dulu Bang, izin. Ya. Oh ya, mohon izin Ibu, terima kasih Bang Ilham Akbar dari Dapu Singkep, ada masukan bahwasannya kita harus pastikan dulu nih pesertanya berapa. Dan sampai saat ini memang yang tahu, yang mengkonfirmasi ialah Badiklas sendiri. Kita harus tanya ke Bu Indria, mohon izin Bu. Ya. Kira-kira peserta yang aktif atau sudah bersedia untuk mengikuti berapa Bu? Mohon izin. Dari yang berdasarkan yang mengisi link di grup sih ada 29 Pak yang konfirmasi. Yang masuk ke aplikasinya ada 29 orang. Siap Ibu, berarti ada 29 orang dan kemungkinan pun kalau mereka masuk artinya maksimal 29 ya Bu, nggak? Mohon izin. Dan Iya, tidak tertutup kemungkinan mereka ada juga yang nggak ikut gitu ya. Kalau untuk tidak ikut belum ada konfirmasi sih Pak, tapi kalau yang dia bersedia ikut dia pasti ngisi di link itu, jadi nanti kita daftarkan gitu Pak, baru dia bisa diinput ke aplikasinya. Baik, saya juga masih belajar nih Bu India, mohon izin. Apakah seorang ketua ini ketika mereka tidak hadir, mereka wajib ditelepon, dihubungi, atau hanya kita dikte saja Bu, mereka hadir atau tidak. Nanti notulennya kan dibuat nih Bu, isinya juga saya belum tahu apa permintaan dan isinya yang harus kita sampaikan Bu, mohon izin arahannya. Nah, untuk itu nanti kita siang ada Zoom juga Pak sama bagian program. Nah, nanti ketua sama sekretarisnya boleh gabung di situ Pak. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai gimana teknisnya COP ini, boleh ditanyain di Zoom itu Pak. Karena nanti dari bagian programnya langsung ya akan menjelaskan. Nata. Kamu istirahat. Baik Ibu, terima kasih Bu. Nanti mohon izin kalau memang bergabung, kami bersedia untuk gabung untuk menanyakan, memang memastikan nanti program yang kita buat ini yang Badiklas buat memang kita pastikan berjalan dengan lancar dengan adanya perwakilan di kelas ini. Saya bersedia untuk itu Bu, mohon izin. Nanti saya pelajari, nanti apapun instruksinya kami bersedia untuk mengikuti. Kemudian Bu, kami
akan mendiskusikan dulu Bu ke depannya bagaimana teknis untuk kita online atau pertemuannya, apakah di jam kerja atau bagaimana nantinya. Nanti ada masukan dari Bang Ilham dari grup kami Bu, kalau bisa jangan di jam kerja, artinya di hari kerja. Tidak, kalau bisa jangan di hari kerja, artinya Sabtu Minggu pun tidak. Mungkin ada beberapa Kanim yang menerapkan bekerja dari Senin sampai Sabtu, kemungkinan ya 6 hari kerja, berarti cuma hari Minggu doang yang nggak bisa. Tapi kebanyakan seperti Kanim 9 sendiri bekerja dari Senin sampai Jumat saja. Kalau misalkan kita pukul rata, artinya tidak bisa diambil Sabtu dan Minggu. Dan hari kerja juga berarti dari jam 8 atau jam 7 sampai jam 4 kita tidak bisa online. Karena teman-teman mungkin bekerja, Bu, mohon izin. Nah, kalau semisalkan kita ambil di hari kerja, artinya di atas jam 4. Mungkin kalau setuju teman-teman, nanti kita laksanakan sepulang jam kerja. Kita juga menyisihkan waktu nanti, tidak perlu pulang dulu. Jadi ibaratnya tidak membebani teman-teman. Masih di lingkungan kerja gitu. Itu pun kalau teman-teman nanti bersedia. Kami akan laporkan hasilnya nanti ke Badiklat, mohon izin. Siap Pak, boleh untuk diskusi kapan aja boleh. Nanti juga pakarnya kan juga bersedia kan, kata Bapak itu tadi, sampai malam pun atau hari libur pun beliau bersedia. Baik Bu, apakah session ini kami bisa berdiskusi melalui grup WA dulu Bu, atau tetap online Bu, mohon izin ya untuk session ini? Boleh Pak, boleh dari media apa aja boleh. Kalau nanti pun misalnya ini sudah di end, nanti butuh Zoom untuk berdiskusi, boleh diinfokan aja Pak. Nanti jadinya saya akan buat link Zoom-nya. Baik Bu. Untuk kepastiannya Bu, untuk hari ini jadwal kan kalau saya baca kalau tidak salah 2 JP untuk tanggal 25, 26. Hari ini apakah ada, setelah ini ada lagi Bu, mohon izin? Untuk hari ini tidak ada lagi Pak. Cuman ice breaking dari pakarnya aja. Nanti jadi tergantung dari Bapak Ibu peserta gitu, kapan mau diskusinya. Nanti dikonfirmasi juga dengan pakar kalau butuh bantuan bimbingan atau seperti apa gitu Pak. Baik, Izin Pak. Ya, izin Pak, mungkin untuk nanti ketua sama sekretarisnya boleh join di Zoom bersama program ya Pak, untuk informasi lebih lanjutnya. Nanti linknya akan saya bagikan di grup. Baik Bu, kami bersedia. Kira-kira jam berapa Bu? Untuk jamnya belum dikonfirmasi Pak, katanya nanti akan dikabarin. Oh baik. Ya. Mohon izin Bu, yang sekretaris tadi Bu Maria ya Bu? Iya, Ibu Maria. Iya Pak, benar. Siap. Baik, demikian Ibu, kami dalam sesi ini rencana kami akan berdiskusi. Mungkin di grup yang COP ada dari panitia penyelenggara, mungkin ada pembahasan khusus nanti atau bagaimana, nanti kita buat grup satu lagi. Ya boleh Pak, silakan. Kami. Biasa teman-teman banyak juga yang agak nyeleneh juga nanti Bu. Nanti bisa kita diskusi di sana. Siap Pak. Bang Liberty, mungkin nanti kita di grup Bang Gede. Ya, demikian Bu Indri, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Untuk Zoom hari ini mungkin bisa saya akhiri. Terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih Bapak Januar dan Ibu Maria yang bersedia dipilih sebagai perangkat kelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang.